Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 24 bulan 2, ya, peraturan semakin ketat untuk semua tempat-tempat yang ada di manapun itu. Jadi Mbak-Mbaknya harus scan. Kalau Mbaknya nggak scan, peraturan sangat ketat sekali ya, berlaku sejak hari ini. Jadi di mana-mana sepertinya harus melakukan banyak aktivitas, banyak bawa HP. Kalau nggak punya baterai atau pas internetnya lemah, bisa-bisa kita kehilangan uang 5.000 ya. Jadi di sini saya ingin bilang, sebelum keluar, pertama yang harus diingat adalah lihat dulu HP-mu ada baterainya nggak. Terus juga apakah ada internetnya nggak. Soalnya pertama kali kamu keluar dimanapun kamu berada, kamu harus scan Q untuk bisa masuk di satu-satu tempat. Jadi di sini saya cuma ingin bilang bahwa sejak hari ini peraturan di Hong Kong semakin diperketat. Jadi jangan main-main ya buat mbak-mbaknya yang libur, untuk senantiasa waspada. Jadi waktu saya jalan-jalan tadi banyak sekali petugas-petugas yang gimana ya, mulai ngecek di sebuah mall, khususnya di Jingwan yang begitu ramai sekarang jadi sepi total ya, kayak wow, kayak rumah-rumah pada tutup semua, restoran-restoran banyak yang tutup, terus mall-mall juga sepi gitu loh. Jadi di sini saya cuma ingin menekankan pada mbak-mbaknya untuk lebih berhati-hati yang ada di luar. Dan saya juga mendapatkan banyak SMS yang mengatakan bahwa dia positif, bahwa dia majikan positif, mbaknya nggak positif, mbaknya positif, majikan nggak positif. Di sini saya sebagai salah satu staff agent, saya juga proaktif untuk membantu mbak-mbaknya agar bisa lebih komunikasi lebih baik sama majikan ya. Jadi di sini saya lebih banyak membantu, lebih banyak fokus sama mbak-mbaknya untuk berbicara dengan majikan. Jadi gimana caranya agar majikan bisa mengerti, ataupun kalau posisi mbaknya positif, posisi mbaknya positif, gimana caranya kita harus ngecek sama majikan. Jadi kalau khusus anak-anaknya Bandung, buat mbak-mbaknya semua ya, khusus buat mbaknya yang ada yang di agent Bandung. Jadi kita juga fokus sama mbaknya bahwa mengatakan bahwa nggak usah khawatir, kita langsung komunikasi sama majikan, dan kebanyakan dari kantor kita majikannya nggak nginterminate kok. Itu juga tergantung dari kerjanya mbaknya. Jadi saya di luar situ banyak isu mengatakan bahwa positif majikannya malah nginterminate. Terus mereka nggak ada tempat tinggal, atau mereka nggak punya tempat untuk berteduh, hanya sekedar berteduh aja nggak ada punya tempat. Itu sebenarnya masalahnya bukan cuma di majikan ya Mbak ya. Posisi seperti ini sebenarnya kita harus introspeksi diri dan bekerja lebih baik lagi. Jadi kalau posisi kayak gini mbaknya sok-sokan, terus mbaknya lo gue, padahal kan tahu sendiri di Hong Kong ini bahwa kita lebih membutuhkan majikan. Karena ini adalah tempat majikan. Jadi kalau kita sekali di interminate, ya udah bye-bye, nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Karena kontrak kita cinta kita di atas kontrak gitu loh. Kalau cintanya masih berlanjut, berarti kontraknya masih berlanjut. Jadi kalau kontraknya udah putus, cintanya juga putus gitu loh. Jadi di sini saya cuma pingin bilang, lebih baik kita menjalin komunikasi yang bagus sama majikan, berbicara yang bagus dengan majikan, mengolah diri sendiri, khususnya untuk gimana sih caranya agar majikan lebih perhatian sama kita. Kita kerja ya for sure extra joss ya, atau ambil hatinya. Jangan terlalu mudah emosi, jangan mudah terpancing. Menurut saya solusinya kalau posisi seperti ini, kerja lebih baik. Kita tunjukkan sama majikan bahwa kita itu sebenarnya yang terbaik. Itu satu. Yang kedua, jangan terlalu panik. Sekali lagi jangan terlalu panik. Seandainya mbaknya positif, posisi mbaknya positif, telepon agent. Gimana reaksi agentnya? Seperti mbak-mbaknya, salah satu mbaknya anak Bandung positif. Mereka menghubungi kita. Dan keluh kesahnya disampaikan sama kita ya, secara langsung. Kita ngomong langsung sama majikannya. Jadi kita kasih tahu majikan seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Dan majikannya mengatakan, kenapa nggak ngomong langsung sama aku? Kenapa harus curhat sama agent? Jadi sekali lagi, kadang-kadang mbak-mbaknya itu kurang komunikasinya.
Jadi kurang lebih kita kita bisa curhat sama orang luar, tapi kita nggak berani mengatakan apa yang terjadi gitu loh. Jadi di sini malah longso kalian, dikiranya nggak peduli, ternyata sebenarnya majikan nggak ada masalah gitu loh. Kayak kemarin mbaknya katanya, Mbak Yuni aku soalnya dan softtek aku habis. Gimana aku? Sebenarnya masalah seperti ini dan majikan kayaknya tahu dan paham, soalnya majikan kan sekarang juga ada di rumah. Majikan kan bisa beli online, mbaknya kan nggak bisa beli online. Lebih baik ngomong aja sama majikan, Dada ya, aku aku nggak punya softtek, boleh nggak beliin? Jadi hal-hal seperti ini mbaknya bisa langsung bicara dengan majikan ya. Sebenarnya tidak susah atau tidak usah curhat sama orang lain kalau memang diri sendiri belum ngomong gitu loh. Kalau curhat sama orang lain ternyata majikan ini ngomong, kenapa nggak ngomong langsung sama aku? Ini salah satu mbaknya yang katanya pampasnya habis ya. Maksudku adalah softteknya habis. Ini yang pertama. Yang kedua, ada salah satu anakku positif, majikannya negatif. Mbaknya dicarikan tempat sendiri sama majikan. Dipenuhi fasilitasnya semua. Jadi saya rasa tidak semua majikan mengusir mbaknya atau lempar tanggung jawab dibuang ke agent, tidak ya. Dengan begini kita bisa tahu bahwa sebenarnya majikan baik sama enggaknya itu tergantung juga sama kita. Dan mbaknya nggak perlu berkata bahwa majikan itu diskriminasi. Sebenarnya kata-kata diskriminasi karena mbaknya merasa tidak puas dengan keadaan. Tapi mbaknya nggak bertanya, apa yang telah mbaknya berikan pada majikan? Jadi sekali lagi, jangan terlalu banyak komplain tentang keadaan. Lebih baik memperbenahi diri. Satu. Yang kedua, Hong Kong semakin mencekam bukan hanya pada TKW-nya. Pada majikan-majikan juga sangat-sangat mencekam ya. Walaupun pemerintahan Hong Kong, dan ini tanggal 1 Maret kita diwajibkan juga untuk tes swab secara mandatori. Jadi semua orang diwajibkan. Jadi mbaknya nggak perlu gelisah atau khawatir. Letakkan kekhawatiran itu di tempat yang lain, karena kekhawatiranmu tidak akan menambah apapun dari kehidupanmu. Jadi jangan terlalu khawatir, Mbak. Jadi kita nikmati aja hidup, kerja seperti apa adanya. Dan sekali lagi saya dengar di Facebook itu pembantunya aja positif. Kenapa masih disuruh kerja? Jangankan sampean, Mbak. Orang Hong Kong sendiri, termasuk salah satu keluarga saya, itu positif. Di rumah dia itu work from home juga. Jadi majikan masih mengerjakan pekerjaan dia. Walaupun dia divonis positif. Jadi kalau divonis positif, bukan berarti mbaknya rehat total. Tidak perlu bergerak sama sekali. Jadi sama aja kan tetap melakukan aktivitas-aktivitas itu. Jadi sekali lagi ini suasana di Jingwan ya Mbak ya. Kebetulan kan kantor saya di Jingwan, di sini di MTR, lihatan suasana MTR hari ini ya. Tanggal 24 bulan 2 2022. Sangat sepi ya. Biasanya mbaknya yang pernah ke Jingwan pasti semuanya bagus. Semuanya indah di Jingwan ini, tapi sekarang sepi, mencekam, cuman beberapa orang aja yang lagi jalan ya. Ini jadi mbaknya kalau mau ke kantor saya dari MTR sini, exit A ya, exit A. Oke. Ini suasana Jingwan ya. Wow, sepi banget pokoknya. Nggak ada orang. Ya, ini ada sebagian orang. Dari exit A mbaknya lurus terus ke arah Nanfung ya. Ke arah Nanfung lantai 9. Jadi di sini saya cuma ingin bercerita sama mbaknya, nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu panik. Ada awal, pasti ada akhir. Dan tidak mungkin semuanya akan berubah kalau kita sendiri tidak berubah. Berpikiran positif, tapi menghasilkan negatif. Maksud saya adalah hati kita tetap tenang, sabar, dan semakin kuat. Karena hanya kita yang bisa menolong diri kita. Nggak ada orang lain. Percuma curhat sama orang lain kalau pada akhirnya tetap aja kita balik pada diri kita. Itu aja dari saya. Sukses selalu. Jangan lupa scan ya kalau kemana-mana. Itu aja pesan dari saya hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay positif, hasil negatif. Jangan lupa. Itu aja dari saya. Bye-bye.